Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para siswa-siswi yang sedang mengikuti pembelajaran daring di rumah. Bila kita lihat video yang tadi, ini adalah video tentang pembelajaran atau sistem pernapasan manusia. Organ-organ pernapasan manusia adalah antara lain yaitu hidung, faring, epiglotis, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah hidung. Di dalam hidung terdapat yang pertama rambut-rambut halus, di mana fungsinya adalah untuk menyaring udara atau debu atau asap yang masuk sehingga tidak masuk ke hidung. Yang kedua isinya atau di dalam hidung itu adalah di dalam rongga hidung, yaitu ada cairan mukosa. Cairan mukosa ini berfungsi untuk menghangatkan sekaligus melembabkan lubang hidung agar hidung suhunya sesuai dengan suhu lingkungan. Kemudian yang kedua, isi atau kandungan dari mukosa ini adalah yang disebut dengan leukosit, di mana kita ketahui pada pembelajaran sistem peredaran darah bahwa leukosit adalah sel darah putih yang fungsinya membunuh kuman-kuman penyakit. Yang berikutnya organ pernapasan manusia adalah faring. Faring terletak di belakang mulut dan di belakang hidung. Faring merupakan saluran udara dan saluran makanan. Kemudian di belakang faring ada laring. Laring, di dalam laring terdapat pita suara. Jadi di dalam laring inilah terdapat pita suara, sehingga ketika udara menggetarkan pita suara, maka akan terdengar suara yang keluar dari mulut kita. Yang berikutnya di dalam laring juga terdapat namanya epiglotis. Epiglotis merupakan katup atau pembatas antara kerongkongan dengan tenggorokan. Jadi semacam pintu mengatur. Jadi kalau kita sedang makan, maka saluran ke sistem pernapasan akan tertutup sehingga makanan bisa masuk. Dan begitu juga ketika kita mau bernapas, maka yang tertutup adalah pintu kerongkongan yang ditutup oleh epiglotis sehingga menyebabkan udara akan masuk. Nah, inilah sebabnya maka kita jangan sampai makan sambil berbicara, karena berbicara akan membuat udara akan keluar masuk, dan kalau makan akan masuk. Akibatnya ya epiglotis yang bingung mau yang ditutup yang mana. Nah, sehingga itulah muncul yang kita kenal dengan nama tersedak. Setelah melalui laring, maka udara akan masuk ke trakea. Trakea atau batang tenggorokan. Batang tenggorokan ini yang di sini jalan masuk. Di sini juga ada rambut-rambut getar yang bisa mengusir kalau ada benda-benda yang tidak seharusnya masuk ke dalam saluran pernapasan. Kemudian dari tenggorokan masuklah ke paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat bronkus, merupakan percabangan trakea. Kemudian bronkiolus yang merupakan percabangan dari bronkus. Bronkiolus banyaknya sekitar 20 sampai 25. Banyak sekali ya. Dan di ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung atau yang disebut dengan alveolus. Nah, inilah alveolus. Alveolus tertutup atau diselubungi oleh jaringan epitel yang dipenuhi oleh pembuluh darah. Jadi ketika oksigen masuk, maka oksigen ini akan berdifusi masuk ke pembuluh darah, kemudian kemudian dari pembuluh darah oksigen akan diangkut menuju jantung, menuju ke sistem peredaran darah manusia. Nah, kemudian ya begitulah alveolus. Kemudian ternyata ada frekuensi pernapasan manusia itu berbeda-beda.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Kita lihat. Yang pertama ini adalah usia. Jadi anak kecil frekuensi pernapasan lebih besar, lebih banyak daripada orang dewasa. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan dengan seksama bahwa pernapasan anak kecil itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan orang dewasa. Jadi jangan takut kalau lihat adik-adik kecil bernapasnya lebih cepat, jangan dikira itu sesak napas. Tetapi itu memang frekuensinya lebih besar daripada orang dewasa. Kemudian laki-laki dengan perempuan. Laki-laki karena aktivitasnya lebih banyak, maka biasanya frekuensi pernapasannya lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Kemudian aktivitas. Semakin besar aktivitas, semakin banyak aktivitas, semakin berat aktivitas, maka frekuensi pernapasan manusia juga akan semakin besar. Berikutnya posisi duduk, posisi tubuh. Posisi berdiri akan membuat sirkulasi peredaran darah menjadi lebih bagus, sehingga dibutuhkan juga frekuensi pernapasan yang lebih besar. Yang selanjutnya kita pelajari volume dan kapasitas paru-paru. Setiap orang memiliki volume dan kapasitas paru-paru yang berbeda. Tergantung pada ukuran paru-paru, kekuatan bernapas, cara bernapas. Volume paru-paru orang dewasa 5-6 liter. Nah, volume paru-paru atau volume pernapasan ini bisa dibagi menjadi volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume residu. Volume tidal adalah volume udara hasil inspirasi atau ekspirasi pada setiap kali kita bernapas normal. Jadi kita bernapas begini biasa-biasa, ini adalah disebut dengan volume tidal. Volumenya sekitar 500 cc per mililiter, 500 cc atau mililiter pada rata-rata orang dewasa muda. Kemudian yang kedua volume cadangan inspirasi, volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah volume tidal. Jadi ketika kita bernapas biasa, kemudian kita hirup napas, hirup udara, tarik, ada udara yang bisa kita hirup dan hirup lagi setelah bernapas biasa. Dan inilah yang dinamakan dengan volume cadangan inspirasi. Misalnya lebih kurang seperti ini, 3000 cc. Ada volume cadangan ekspirasi, adalah merupakan kebalikan dari volume cadangan inspirasi, yaitu volume udara yang masih dapat diekspirasi atau dikeluarkan kuat pada akhir ekspirasi atau pengeluaran udara normal, 1100 cc. Volume residu adalah volume udara yang masih tetap berada dalam paru-paru setelah ekspirasi kuat. Jadi begini, ketika kita bernapas biasa, kemudian kita mengeluarkan napas, lagi, masih bisa kita keluarkan. Ternyata walaupun kita sudah mengeluarkan ekspirasi cadangan dengan sangat banyak, ternyata masih ada udara yang tersisa di dalamnya, di dalam paru-paru kita. Itu dinamakan dengan volume residu atau udara atau volume sisa. Nah, jadi inilah dia ringkasan dari yang tadi. Nah, mekanisme pernapasan manusia itu bisa kita bedakan menjadi dua. Ada pernapasan perut dan ada pernapasan dada. Pernapasan perut dipengaruhi oleh kontraksi atau relaksasi dari otot di tulang rusuk kita. Jadi prosesnya ketika kita inspirasi, maka otot tulang rusuk akan berkontraksi, menyebabkan tulang rusuk terangkat. Kemudian volume udara membesar, volume paru-paru membesar. Volume membesar maka menyebabkan tekanan jadi kecil, sehingga udara mengalir dari tekanan besar menuju ke tekanan kecil, sehingga udara bisa masuk dari luar ke dalam paru-paru kita. Sebaliknya sebaliknya pada saat ekspirasi, maka otot tulang rusuk akan berelaksasi, sehingga menyebabkan tulang rusuk turun, menyebabkan rongga dada mengecil dengan tekanan menjadi besar, sehingga udara akan terdorong keluar oleh tekanan tadi. Nah, akibat beberapa bakteri, virus dan sebagainya, ada beberapa gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan manusia. Kita pelajari. Yang pertama adalah influenza. Influenza disebabkan oleh virus influenza. Jadi
Yang perlu kita tahu adalah penyebabnya, gejalanya, dan bagaimana mengobatinya. Influenza ini disebabkan karena virus yang biasanya karena musim dingin dan musim yang ekstrim dan yang mengganggu, itu gejalanya batuk, pilek, bersin dan sebagainya sudah biasa ya. Cara menanggulanginya ya banyak istirahat, minum air hangat dan sebagainya. Kemudian asma ini penyebabnya alergen. Jadi orang-orang penderita asma ini menderita alergi terhadap sesuatu, misalnya debu, makanan, dan suasana dingin, suhu dingin dan sebagainya, menyebabkan alergi. Jadi asma ini penyempitan saluran pernapasan terutama di daerah bronkus. Jadi gejalanya ada sesak napas, kemudian ada suara ngik-ngik gitu ya. Dan penanggulangannya ya hindari alergen itu saja. Kemudian TBC, penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini masuk ke dalam sistem pernapasan manusia. Gejalanya cukup parah ini, ada batuknya berdarah. Ini gejala utamanya. Cara menanggulanginya sebenarnya ada vaksin sewaktu masih kecil itu ya. Nah, kemudian ya cara menguranginya juga bisa sebenarnya. Jadi karena TBC ini menular ya dihindari. Kemudian ada pneumonia atau yang kita kenal dengan yang banyak orang mengatakan itu sebagai gejala paru-paru basah. Penyebabnya adalah adalah Streptococcus pneumoniae. Ini adalah gejalanya seperti apa? Gejalanya juga sama, batuk dan disertai ada demam. Ya, batuk dan demam. Nah, bahaya juga nih. Ya. Ada obatnya ya seperti itu. Ini obat dari pneumonia. Kemudian ada yang paling terkenal di masa kini, penyakit yang sangat berbahaya dan sangat kita benci pada saat ini, yaitu COVID-19, disebabkan oleh sebuah virus yaitu COVID-19 dari golongan coronavirus. Ini biasa sangat kita kenal. Sekarang gejalanya gimana? Pasti tahu ini. Betul. Ada batuk, demam, pilek dan sebagainya. Dan penyakit ini sangat menular seperti kita ketahui. Kalau lebih mau lebih banyak, silahkan gunakan internet untuk mengeksplorasi atau untuk browsing pengetahuan kalian tentang COVID-19 ini. Cara menanggulanginya sekarang alhamdulillah sudah ketemu, ada vaksin yang sedang digunakan oleh pemerintah. Baik, demikian untuk materi sistem pembelajaran kita, sistem pernapasan manusia. Dan jangan lupa sesuai dengan kita lihat gangguan pernapasan tadi, bahwa terutama pada COVID-19. Oleh karena itu jangan lupa bahwa untuk selalu memakai masker dan selamat belajar di rumah, selamat sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.